Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Tullah talibat KMI kelas 11 yang dimulakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita 217, masih di bab tentang perdukunan. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an, laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu. Bukanlah dari golongan kami orang yang melakukan tiarah. Ya, man tatayyara fa'ala tiarah, yang melakukan tiarah. Au tutayyaru lahu, atau minta ditiarahkan. Amara man yutayyaru lahu wa mithluhu baqiyatul alfat. Jadi minta ditiarahkan, minta ramalan, minta dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalimat laisa minna maksudnya adalah la yaf'alu hadza man huwa min asya'ina. Tidak pernah melakukan perbuatan ini golongan, ya, kata Nabi, al-amilina bittiba'ina al-muqtafina li syar'ina, yang mengamalkan, ya, yang beramal dengan petunjuk kami, yang mengikuti syariat kami. Ini bukan dari golongan Nabi Muhammad SAW orang yang melakukan tiarah dan minta untuk ditiarahkan, ya. Au takahana, atau dia melakukan perdukunan. Au tukuhina lahu, atau dia minta tolong orang untuk didukunkan. Artinya tanya pada dukun, ya, minta supaya apa? Sebentar. Nah, saya sambung. Au takahana au tukuhina lahu, au sahara au suhira lahu, atau dia melakukan sihir, ya, dia menyihir orang. Au suhira lahu, disihirkan untuknya, maksudnya dia minta tolong untuk menyihir orang tapi pakai tangan orang lain. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul, dan siapa yang datang kepada dukun lalu dia membenarkan apa yang diucapkan dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyidin wa rawahu Tabrani bi isnadin hasanin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang hasan. Min hadits Ibnu Abbas duna qaulihi wa man ata ila akhirih, dari hadisnya Abdullah bin Abbas tanpa kalimat wa man ata sampai akhirnya ini. Ya, qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi, ini definisi arraf dan juga kahin nanti ini. Nah, perbedaannya apa? Kita tahu dari sini. Nah, kata Imam al-Baghawi rahimahullah, al-arraf adalah alladzi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddamatin yastadilu biha 'alal masruqi wa makanid dhalati wa nahwi dzalika. Arraf itu adalah orang yang mengklaim dia mengetahui perkara-perkara, ya, dengan tanda-tanda yang menunjukkan kepada sesuatu barang yang dicuri atau hilang, ya, hilang di mana, lalu dia katanya tahu tempat hilangnya di sini, ya, atau selainnya. Wakilah wal kahin, dan dikatakan ya dia ini kahin, begitu. Jadi arraf kalau menurut Imam Baghawi gampangannya spesialis nyari benda hilang, gitu, yang dicuri dan yang semisal. Nah, ini arraf. Wal kahin, adapun kahin, alladzi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal, yang mengabarkan tentang perkara gaib yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, paham ya? Jadi kahin ini tukang ramal kalau bahasa gampangnya. Nah, kalau arraf itu dukun yang nyari spesialis apa? Tempat, ya, barang hilang dan sebagainya. Paham ya? Wakila alladzi yukhbiru amma fid dhamir, dan dikatakan kahin itu adalah yang mengabarkan apa yang ada di sanubari, ada yang di hati, ya. Nah, waqala Abul Abbas Ibnu Taimiyah, dan berkata, kalau ini tadi pendapatnya Imam Baghawi, ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hafidh, ya.
Beliau mengatakan al-arraf adalah ismun lil kahin wal munajjim wal ramal wa nahwihim. Arraf itu mencakup umum, kata Ibnu Taimiyah. Ya, mencakup kahin, munajjim ya, tukang ramal pakai bintang ya, ramal tukang ramal pakai pasir ya. Wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadhihi turuq. Dan yang semisal dengan mereka dari orang-orang yang ya berbicara mengenai perkara seperti ini ya, mereka mengaku tahu hal-hal seperti itu dengan model-model ramalan seperti ini ya. Tapi makna global dari hadis ini, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la yakunu min atba'ina al-muttabi'ina li syar'ina man fa'ala tiyarata awil kahanata awis sihra. Tidaklah termasuk pengikut kami, orang-orang yang mengikuti syariat kami, kata Nabi, siapa yang melakukan tiaroh atau perdukunan atau sihir, atau fu'ilat lahu hadhil asya, atau dilakukan untuknya perkara-perkara seperti ini. Ya, jadi artinya dia minta tolong orang lain untuk melakukannya. Ya. Li'anna fiha iddi'aan li'ilmil ghaibi alladhi ikhtassallahu bihi. Karena semua perkara itu adalah klaim. Ya. Dia klaim kalau dia mengetahui ilmu ghaib, yang mana ilmu ghaib itu hanya khusus bagi Allah Ta'ala. Wa fiha ifsadun lil aqaidi wal uqul. Dan di dalam perkara-perkara seperti ini semua, ini ada kerusakan bagi akidah dan juga akal. Wa man saddaqa man yaf'alu syai'an min hadhil umur faqad kafara. Maka siapa yang membenarkan, siapa yang melakukan satu perkara dari ini, dari perdukunan dan yang semisalnya ini, maka sungguh dia telah kufur bil wahyil ilahiyyil ladzi jaa li ibtali hadhil jahiliyat wa wiqayatil uquli minha. Dia telah kufur terhadap wahyu ilahi yang turun untuk membatilkan semua perkara jahiliyah seperti ini dan melindungi akal dari perkara-perkara jelek seperti ini. Wa yalhaqu bidzalika ma yaf'aluhu ba'dun nasi min qira'ati ma yusamma bil kaf. Dan termasuk dalam perkara itu pula, perkara perdukunan, sihir dan yang semisal, itu adalah apa yang dilakukan sebagian manusia dari model-model membaca telapak tangan. Au rabti sa'adatil insan wasyaqaihi wa hadhihi bil buruji wa nahwi dzalika. Atau mengait-ngaitkan kebahagiaan seorang manusia atau kesengsaraannya dengan gugusan bintang atau yang semisalnya. Ya Leo, Cancer dan sebagainya itu loh. Ya, jadi itu termasuk pula kata Syekh Fauzan di sini perdukunan, Masya Allah. Kalau percaya dengan itu berarti kufur terhadap apa yang diturunkan pada Nabi. Ya, kan berbahaya sekali. Namun kullun minal imamainil Baghawi wa Ibn Taimiyah ma'nal arraf wal kahin wal munajjim wal ramal. Dan di akhir tadi, ya, di akhir yang sini tadi, ya, Imam Baghawi dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menerangkan makna dari kahin, arraf, munajim dan juga ramal. Bima hasiluhu, yang mana simpulannya anna kulla man yadda'i ilma syai'in minal mughayabati ya, fahuwa imma dakhilun fismil kahini au musyarikun lahu fil ma'na fayulhaqu bihi. Bahwa semua yang mengklaim tahu urusan ilmu gaib, pokoknya apapun itu, maka ia masuk dalam istilah kahin, kasih garis bawah. Jadi pokoknya orang yang ngaku tahu urusan gaib itu disebut kahin. Kesimpulannya begitu. Atau ya musyarikun lahu fil makna fayulhaqu bihi, atau yang serupa, yang berserikat dengannya dalam makna, ya, makna pokoknya terkait-kait dengan ilmu gaib, nah itu diikutkan dalam definisi kahin ini. Wal kahinu huwa alladhi yukhbiru amma yahsulu fil mustaqbal wa ya'khudhu an mustarikis sam'i minasyayatin kama sabaqa fi awal kitab tauhid. Dan kahin, dukun ya secara umum, kalau bahasa gampangnya itu semua pokoknya yang ngaku tahu ilmu gaib, barang hilang dan sebagainya,
itu dukun. Mau pakai fasilitas ataupun sarana apapun, istilahnya kahin itu, dukun. Kesimpulannya begitu. Nah, dan dukun ini adalah orang yang mengabarkan dengan apa yang terjadi pada masa datang. Dan dia bisa begitu karena dia mencuri pendengaran dari setan. Sebagaimana pernah dibahas di hadis yang panjang sekali dulu ya, di pembahasan depan kita. Nah, jelas ya. Jadi semua termasuk perdukunan. Dan di sini yang kaitannya apa ya, sebagian ulama mengatakan ini pokoknya kalau urusannya karo gaib gampangannya dikatakan dia itu dukun begitu. Dan kalau sudah dukun ya dia kufur terhadap syariatnya Nabi Muhammad SAW. Taib, keterkaitan hadis dengan bab anna fihi nahya wa taglid an fi'lil kahanati wa nahwiha wa tasdiqi ahliha. Nah ini dia kasih garis bawah ya, bahwa dalam hadis ini ada larangan tegas dan juga taglid ya, sikap keras tentang perbuatan perdukunan dan yang semisalnya, dan juga membenarkan pelakunya. Jadi semua urusannya perdukunan tidak boleh. Ya, maka para ulama juga menambahkan atribut-atributnya pun tidak boleh. Jadi misal ada orang ya walaupun tidak berniat tapi sukanya pakai kalung gambar tengkorak atau misalkan itu tidak boleh. Pokoknya atribut-atribut seperti itu ya. Nah, aib kalau sampai dipakai orang yang bertauhid. Nah, paham ya? Kemudian faedah yang kita bisa petik dari hadis ini yang pertama tahrimu di'a ilmil ghaib li'annahu yunafi tauhid. Haramnya menyeru ilmu ghaib karena itu menafikan tauhid. Ya, jadi saya tambahkan dikit. Jadi kadang ada di Jawa ini yang dikira dukun itu ada dua. Ya, di Jawa itu istilah ada yang dikatakan pakai ilmu putih, ada yang dikatakan pakai ilmu hitam. Nah, dukun yang pakai ilmu putih itu biasanya sorbanan, ya, terus nanti suruh ngaji, suruh ini ngelakoni itu koyoke Islami gitu, suruh puasa, suruh ini ya. Nah, tapi dia bisa ngabarkan tentang, oh ini masa datangnya begini, oh dia ngeramal orang ini kayak gini dan sebagainya. Ini katanya ilmu putih, katanya ilmunya dari malaikat. Yang satunya, oh ini udah benar-benar ilmu hitam, dia pakai ya pakai mantra-mantra, pakai sesajen dan sebagainya. Nah, katanya ya ilmunya dari setan katanya. Tapi hakikatnya dua-duanya ini sama. Ya, tidak ada namanya ilmu hitam, ilmu putih. Adanya ilmu perdukunan. Siapapun yang mengatakan dia tahu ilmu gaib, mau pakai surban, mau pakai apa, mau puasanya rajin, mau ini sebagainya, dukun. Mafhum ya. Jadi jangan sampai tertipu. Nah, berlaku pula hukum bagi orang yang seperti ini, apa yang kita bahas ini. Jadi kalau ada orang mendatangi orang yang kelihatannya pakai ilmu putih seperti ini, berarti dia telah kufur terhadap ajarannya Nabi. Paham ya? Mafhum? Nah, kalau yang ilmu hitam kan cetok ya kan. Orang mungkin bisa menilai, tapi kadang tertipunya di sini ya. Kadang pakai gelar-gelar Islami, pakai jubah, pakai ini dan sebagainya. Itu sama saja itu dukun. Ya, dan sekarang ini menyedihkan ya. Banyak sekali ya, anak muda yang tertarik ilmu kebal lah, ilmu pelet lah dan sebagainya. Anak muda di apa gorok-gorok pakai pedang nggak kuat dan nggak apa menteles kalau bahasa Jawa ini nggak sakit nggak apa itu. Nabi aja loh, Nabi Muhammad ya, perang Uhud sakit itu kena apa ujung baliknya tombak itu sampai gigi beliau patah. Ya kalau memang Nabi kebal ya ngapain? Nah, ngapain harus perang, ngapain harus ini? Sahabat juga banyak yang meninggal mati syahid. Mereka nggak pakai itu ilmu-ilmu kebal dan semisalnya. Jadi sekali lagi nih ya, yang saya sampaikan ini yang kaitannya dengan syubhat ilmu putih. Itu semua masuk dalam perdukunan, apapun itu bentuknya. Mahfum? Taib. Ya, kemudian yang berikutnya, faedah berikutnya, tahrimu tasdiqi man yaf'alu dzalika bikahanatin aw ghairiha li'annahu kufrun. Haramnya membenarkan siapa yang melakukan perdukunan ini. Ya, atau yang semisalnya. Karena ini kekufuran. Ya, tadi yang saya ingin tekankan lagi yang katanya ilmu putih tadi, karena sekarang ada ya terang-terangan disampaikan sebagai persatuan dukun Nusantara. Waduh ngeri, pakai simbol-simbol tidak syirik, tidak ini, pakai peci, pakai jubah dan sebagainya. Hakikatnya dukun ini kekufuran kalau diikuti. Paham?
Taib. Kemudian yang ketiga, wujubu takdzibil kuhani wa nahwihim wa wujubul ibtiadi anhum wa an ulumihim. Wajibnya mendustakan para dukun, ya, dan yang semisalnya, dan wajibnya menjauhi mereka dan juga dari ilmu-ilmu mereka. Jadi apapun pokoknya urusannya sama dukun jauhi. 4. Wujub tamassuki bima unzila ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tarhu ma yukhalifuhu. Wajibnya berpegang teguh kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan, menjauhi, membuang apa yang menyelisih ajaran Nabi itu. Mahfum ya? Taib. Dan yang sedang kita bahas ini yang sangat menyelisih ajaran Nabi adalah perdukunan. Kemudian hadis terakhir ya dalam bab ini, ya, atau dalil terakhir dalam bab ini, waqala Ibnu Abbas, yaitu athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qaumin yaktubuna abjad. Ibnu Abbas berkata tentang kaum yang menulis abjad. Abjad apa ini maksudnya? Kalau jadi bahasa Indonesia artinya abjad, huruf abjad, tapi abjad hijaiyah ya. Maksudnya yaqta'una huruf ya abjad hawazin ila akhirih allati tusamma huruful jumal wa yata'allamunaha li ada'i ilmil ghaib. Ya, yang mereka itu memotong-motong huruf ini, huruf hijaiyah ini. Yang sesungguhnya huruf ini kan huruf untuk menyusun kalimat. Ya, yang mereka pelajari untuk mengklaim mereka tahu ilmu gaib. Ini kalau bahasa Indonesianya rajah. Jadi mereka memotong-motong huruf. Ya, nanti kalau ada orang bawa jimat itu, saya pernah buka ini ya, seperti ini. Ngerukyah orang ya, nanti ada ketemu susunan huruf seperti ini. A, ba, ja, ja. Nggak ada ininya, nggak ada apa? Nggak ada artinya. Nanti ya, ba. Nah, mereka menulis-nulis seperti ini. Ya, Ibnu Abbas mengatakan tentang kaum yang menulis-nulis raja seperti ini. Wayanduruna fin nujum. Lalu mereka melihat ke bintang. Maksudnya ya takiduna anna laha ta'thiran ya fayabnuna umurahum ala za'min fasidin wa i'tiqadin batilin fin nujumi wal hisabil ladzi yadhunnuna annahum yudrikuna bihi ilmal ghaib. Mereka meyakini bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh. Lalu mereka membangun urusan mereka di atas persangkaan yang keliru seperti ini dan keyakinan yang batil terhadap bintang dan juga hisab, yang mereka kira bahwa mereka bisa mengetahui ilmu gaib dengan perantara-perantara seperti itu. Nah, jadi bikin rajah terus ngait-ngaitkan dengan gugusan bintang dan semisalnya. Nah, maka Ibnu Abbas mengatakan tentang kaum yang seperti ini, kata beliau, ma'ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Ya, aku tidaklah melihat bahwa orang yang melakukan rajah dan melihat ke bintang seperti ini untuk menentukan nasib, aku tidaklah melihat siapa yang melakukan seperti itu mereka akan memiliki bagian di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ma'ara bi fathil hamzah, la a'lam, aku tidak tahu, bi dhammiha bi makna la adhun, aku tidak menyangka, min khalaq maksudnya min nasib, dari bagian. Jadi maksudnya Ibnu Abbas mengatakan aku tidaklah melihat bahwa orang yang melakukan seperti itu kecuali mereka nanti di akhirat tidak akan dapat bagian dari Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana, kita baca lebih jelasnya di sini nanti. Yaqulu Ibnu Abbas la a'lam wa la adhunnu, aku tidak tahu dan aku tidak mengira, anna man yaktub hurufa abajad wa yanzuru fin nujum wa yabni ala dhalika al-hukma ala al-mustaqbal ma ara liman fa'ala dhalika nasiban indallah li'anna dhalika yadkhulu fi hukmil arrafina wal mudda'ina li'ilmil ghaib. Aku tidak mengetahui, tidak menyangka bahwa orang yang menulis huruf-huruf raja abjad seperti ini lalu melihat ke bintang-bintang dan membangun hukum di atas perkara itu tentang sesuatu yang akan datang, meramal-ramal kejadian tertentu ya kan, dengan modal itu, aku tidaklah melihat, kata Ibnu Abbas, siapa yang melakukan hal itu mereka akan mendapatkan bagian di sisi Allah. Bagian di sisi Allah di akhirat itu apa kira-kira? Surga. Nah, jadi maksudnya mereka nggak akan dapat surga. Lah terus ning di, ya, lah itu tahu sendiri kan jawabannya. Li'anna dzalika yadkhulu fi hukmil arrafin al mudda'ina lil ghaib. Karena
nulis-nulis raja seperti ini masuk dalam hukum tukang ramal dan orang yang mengklaim mengetahui ilmu gaib. Ya, jadi kekufuran yang dilakukan ini. Nah, paham ya? Terkaitan asar ini dengan bab annahu yadullu ala anna kitabata abjad wa ta'allamuha liman yadda'i biha ma'rifata ilmil ghaib wan nadhara fin nujumi ala i'timadin anna laha ta'thiran kullu dhalika yadkhulu fil arrafati wa man fa'alahu faqad adha'a nasibahu minallah. Bahwa ini menunjukkan siapa yang menulis-nulis rajah seperti ini dan mempelajarinya, ya, bagi orang yang mengklaim mengetahui ilmu gaib dan melihat-lihat bintang, ya, di atas keyakinan bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh, ya, maksudnya memprediksi dengannya dan sebagainya, maka itu semua masuk dalam perkara arrafah, ya, mengklaim ilmu gaib. Dan siapa yang tahu, siapa yang melakukan perkara tersebut, maka sungguh dia telah menyanyiakan bagiannya dari Allah Ta'ala. Ya, jadi kan di akhirat kan Allah kasih bagian. Ada yang dikasih bagian surga, ada yang kasih bagian neraka. Nah, maksudnya bagian yang mereka sia-siakan dan tentunya yang surga. Masya Allah, kalau tidak tobat, ini syirik, ya, yang dibawa sampai mati Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Begitu ya. Nah, faedah yang pertama, tahrimu ta'allumi abjad ala wajhi di'ai ilmil ghaib li'annahu yunafi tauhid amma ta'allumuha litahajji wa hisabil jumali fala ba'sa bihi. Haramnya mempelajari raja, bikin raja, huruf abjad, ya, untuk urusan mengklaim ilmu gaib, karena ini menafikan tauhid. Adapun kalau mempelajari seperti kita, ya, untuk bikin jumlah, untuk tahu huruf hijaiyah, ya, maka ini tidak masalah. Tahu bahasa Arab, ya, ini wajib bahkan. Taib, yang tidak boleh pelajari raja itu. Kemudian dua, tahrimut tanjim li'annahu wasilatun ila syirki billahi ta'ala. Haramnya perbintangan, ya, semua ilmu terkait dengan bintang kalau itu dikaitkan dengan masa datang, ini namanya ramalan. Ini haram karena ini sarana menuju kesyirikan. Kemudian yang ketiga, ada muliktirari bima yu'tahu ahlul batili min ma'arifihim wa ulumihim li'anna dhalika min babil istidraji lahum. Ya, tidak boleh tertipu dengan apa yang didatangkan oleh ahlul batil dari pengetahuan mereka dan juga ilmu mereka, karena itu dari sisi istidraj. Mereka dikasih bisa ngomong begitu, bisa begitu, dipercaya orang, ya. Itu semua istidraj, ya. Penundaan dari Allah akan siksanya nanti di akhirat. Tunggu saja Allah Subhanahu wa taala yang akan menegakkan keadilan atasnya, karena dia menyesatkan orang di dunia. Selesai pembelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong dihafal, ya, dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.